Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2 yang telah saya kerjakan dengan dosen pengampu Bapak Junaidi Asrul, SST MT. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roneski Panglima Syabil dengan nomor BP 1901024016 dari kelas 2 PLN dengan program studi D3 Kerjasama Teknik Listrik dan jurusan Teknik Elektro. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang A. Energi listrik, B. Konsumsi energi listrik, C. Identifikasi konsumsi energi listrik, dan D. Saidi dan Saifi. Yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik ini merupakan energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk membangkitkan tenaga, cahaya, atau energi aplikasi lainnya. Dengan kata lain, energi listrik merupakan suatu energi yang berasal dari sumber arus. Energi listrik ini dapat diubah menjadi bentuk lain. Misalnya, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya bisa kita lihat atau bisa kita temukan pada setrika, solder, dan kompor listrik. Yang kedua yaitu energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya saja lampu. Kemudian energi listrik menjadi energi mekanik, contohnya adalah motor listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi kimia, contohnya yaitu pada peristiwa penyipuhan atau peristiwa melapisi logam dengan logam lain. Energi listrik ini berasal dari besaran arus dan beda potensial yang dibangkitkan generator listrik. Kemudian kita masuk ke soal 1B, yaitu konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik ini merupakan besarnya daya serap energi pada beban-beban listrik dalam satuan waktu. Di sini satuan waktunya adalah jam. Dan daya serap energinya dalam satuan kilowatt. Dan yang 1C merupakan identifikasi konsumsi energi listrik. Identifikasi dapat diartikan dengan meneliti dan menelaah. Identifikasi ini merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Identifikasi pemakaian energi listrik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendata, mengumpulkan sebagai data awal dalam mengembangkan data dalam bentuk perkiraan pemakaian energi listrik ke depannya. Di sini kita bisa melihat contohnya yaitu misalkan konsumsi listrik yang boros, maka itu akan meningkatkan emisi di pembangkit listrik, sehingga itu akan meningkatkan laju global warming atau pemanasan global dan berdampak pada semakin ekstrimnya cuaca yang terjadi, misalnya adanya hujan, badai, dan lainnya. Kemudian distribusi batu bara atau BBM untuk pembangkit terganggu, dan pasokan listrik pun jadi terganggu, sehingga aktivitas manusia menjadi terganggu akibat cikal bakalnya konsumsi listrik yang boros tadi. Kemudian kita masuk ke 1D, yaitu Saidi dan Saifi. Saidi ini merupakan kependekan dari sistem average. Saidi ini merupakan kependekan dari atau singkatan dari System Average Interruption Duration Index, yang mana artinya adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan indeks ini, gambaran mengenai lama pemadaman rata-rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. Saidi ini dapat kita rumuskan jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan. Jadi Saidi ini merupakan jumlah durasi pemadaman dibagi dengan jumlah pelanggan. Kemudian kita masuk kepada Saifi. Saifi ini kepanjangannya adalah
sistem Average Interruption Frequency Index, yang mana artinya adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Indeksnya ini merupakan gambaran mengenai frekuensi kegagalan rata-rata yang terjadi pada bagian-bagian dari sistem dan bisa dievaluasi sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat keandalannya. SAIFI ini dapat kita rumuskan dengan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan. Dalam artian, SAIFI ini merupakan jumlah dari semua pelanggan yang mengalami pemadaman listrik dibagi dengan jumlah pelanggan semuanya. Baiklah, itulah penjelasan pada nomor 1. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, soalnya adalah lengkapi dengan contoh kasus yang terjadi di lapangan atau dipelajari di dalam melaksanakan tugas perluasan jaringan dan pola pembebanan. Yang A-nya yaitu jelaskan langkah di dalam menentukan identifikasi pemakaian energi listrik pada kondisi rumah masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan. Pada nomor 2A ini dapat kita lihat pada tugas sistem distribusi yang ketiga. Dari pertanyaan tadi dapat kita lihat bahwa di sini yang pertama adanya denah rumah. Ini merupakan denah rumah saya. Di dalam rumah ini terdapat komponen-komponen seperti pada teras terdapat lampu LED 12 watt. Pada teras ini terdapat lampu LED 12 watt. Kemudian di garasi terdapat lampu LED 15 watt, 1 buah. Kemudian pada ruang tamu terdapat lampu LED 20 watt. Kemudian stop kontak. Kemudian pada ruang keluarga terdapat lampu LED 32 watt dan juga stop kontak untuk TV. Kemudian pada toilet. Pada toilet ini terdapat lampu LED 12 watt. Kemudian stop kontak untuk mesin cuci. Kemudian kita masuk ke dapur. Dapur ini terdapat lampu LED 18 watt dan juga adanya stop kontak. Lalu pada ruang makan terdapat lampu LED 15 watt, kemudian stop kontak untuk kulkas dan juga untuk rice cooker atau pemasak nasi. Kemudian kita masuk ke kamar tidur 1. Pada kamar tidur 1 ini terdapat lampu LED 15 watt, kemudian stop kontak 1 buah. Pada kamar tidur 2 hampir sama dengan kamar tidur 1, yaitu adanya lampu LED 15 watt dan juga 1 buah stop kontak. Begitu juga dengan kamar tidur 3 yang mempunyai lampu LED 15 watt dan terpasang stop kontak 1 buah. Pada halaman belakang ini hanya ada lampu LED sebesar 12 watt dayanya. Kemudian kita masuk kepada pemakaian energi pada hari Senin. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah komponen-komponen yang berada pada masing-masing ruangan atau pada masing-masing tempat. Untuk teras, yaitu lampu LED 12 watt pada hari Senin ini hidup dari pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Sehingga durasi atau lama pemakaian perharinya itu adalah 13 jam dalam sehari itu. Untuk konsumsi energinya dapat kita cari dengan daya total beban, yaitu ini 12 watt, karena hanya 1 buah, sehingga daya totalnya 12 watt. Kemudian dikali dengan
durasi lama pemakaian dalam satu hari tersebut. Di sini durasinya adalah 13, jadi 12 dikali 13 dibagi dengan 1000, sehingga mendapatkan hasil 0,156 kWh per hari. Kemudian untuk konsumsi energi kilokalori per harinya adalah konsumsi energi yang kWh per hari ini dikali dengan 0,24 kalori dikali dengan 3.600 Joule. Ini. Sehingga pada pemakaian untuk teras ini, yaitu lampu LED 12 watt, didapatkan konsumsi energi kilokalori per harinya adalah 135. Dan dapat kita lihat di sini, untuk tagihan pada lampu LED 12 watt ini yang ada pada teras ini, kita mendapatkan tagihan sebesar 211. Sehingga pada hari Senin ini, tagihan untuk teras rumah sebesar 211. Di sini kita mendapatkan hasil dari konsumsi energi kWh per hari ini, kita kalikan dengan 1.352, dikarenakan 1.352 ini adalah tarif PLN per kWh-nya. Sedangkan di sini kita mempunyai kWh atau konsumsi energi sebesar 0,156, sehingga kita mendapatkan tagihan sebesar 211. Dan begitu juga dengan komponen-komponen yang lainnya, seperti pada garasi, yaitu lampu LED 15 watt, sampai hingga halaman belakang, yaitu lampu LED 12 watt. Setelah kita cari semuanya, maka kita mendapatkan konsumsi energinya, total pemakaian konsumsi energi kWh per harinya adalah 6,944. Dan untuk konsumsi energi kilokalori per harinya, totalnya adalah 6.000. Dan untuk tagihan pada hari Senin ini adalah 9.388. Maka pada hari Senin kita mempunyai tagihan kepada PLN sebesar 9.388. Dan ini merupakan jumlah pemakaian pada jam 1, ini jumlah pemakaian pada jam 2, ini jumlah pemakaian pada jam 3, hingga ini merupakan jumlah pemakaian energi hingga pukul 12 malam sebesar 154. Setelah kita membuat tabelnya dan membuat kurvanya, maka kita mendapatkan bahwa pemakaian tertinggi atau pemakaian puncaknya terjadi pada pukul 8 malam, yaitu energi yang terpakai sebesar 741 dan tagihannya sebesar 1.001,83. Dan pada hari Senin ini, yang sudah saya jelaskan tadi, kita mempunyai tagihan sebesar 9.388 dan pemakaian energinya yaitu sebesar 6,94. Dan di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan kurva pemakaian energi pada hari Senin ini. Dan begitu juga dengan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada hari Selasa ini dapat kita lihat bahwa total pemakaian energi pada hari Selasa adalah 7,70 dan tagihan yang harus dibayarkan untuk hari Selasa ini adalah 10.416. Dan pemakaian terbesarnya atau pemakaian puncaknya terjadi pada pukul 8 malam juga. Yang mana pada hari Selasa ini pemakaian energinya pada pukul 8 malam tersebut adalah 841. Dan tagihan pada pukul 8 malamnya itu adalah 1.137,03.
Kemudian pada hari Rabu. Pada hari Rabu ini, pemakaian puncaknya terjadi pada pukul 8 malam juga. Dan energi yang terpakai pada pukul 8 malam ini adalah sebesar 841 dan tagihan yang harus dibayarkan yaitu 1.137,03. Dan total pemakaian energi pada hari Rabu ini sebesar 718 dan tagihan yang harus dibayarkan untuk hari Rabu ini adalah 9.713. Kemudian pada hari Kamis, pemakaian puncaknya terjadi pada pukul 9 malam. Dengan pemakaian energinya adalah 801 dan biaya tagihannya adalah 1.082,95. Dan total energi pada hari Kamis ini adalah 7,24. Dan tagihan untuk hari Kamis ini adalah 9.794. Kemudian pada hari Jumat. Pada hari Jumat ini, pemakaian puncaknya terjadi pada pukul 8 malam, yaitu sebesar 741 dengan tagihan 1.001,83. Dan pada hari Jumat ini, pemakaian totalnya adalah, total energi yang terpakai adalah 7,84 dengan tagihan 10.199. Sehingga pada hari Rabu ini 10.199 lah tagihan harus kita bayar. Dan ini merupakan kurvanya pada pemakaian energi hari Jumat. Kemudian pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu ini, pemakaian energi puncaknya terjadi pada pukul 8 malam, yaitu sebesar 741. Dengan biayanya adalah 1.001,83. Dan total energi untuk pemakaian energi pada hari Sabtu ini adalah 8,41 dengan tagihan 11.368. Sehingga inilah rekap pemakaian energi dari hari Senin hingga hari Sabtu. Maka dari itu, inilah rekap pemakaian energi dari hari Senin hingga hari Sabtu. Yang mana bisa kita lihat pada hari Senin tadi, pemakaian energi puncaknya terjadi pada pukul 8 malam. Begitu juga dengan hari Selasa, Rabu, dengan hari Kamis terjadi pada pukul 9 malam. Dan hari Jumat kembali pada pukul 8 malam lagi. Begitu juga dengan hari Sabtu, yaitu pukul 8 malam. Sehingga pada satu minggu itu, atau dari hari Senin hingga hari Sabtu itu, total pemakaian energinya sebesar 45,101. Maaf. Sehingga total pemakaian energinya selama seminggu itu, atau hari Senin hingga hari Sabtu adalah 45,01 dengan biaya tagihan 60.878. Dan di sini kita bisa lihat kurva pemakaian energi hari Senin hingga hari Sabtu ini. Untuk perhitungan tagihannya, apabila kita memakai pasca bayar, dan kebetulan saya di rumah memakai KWH meter pasca bayar. Dan kebetulan saya di rumah memakai pasca bayar dengan ID pelanggan 132384501152. Pada bulan Desember, saya mempunyai tagihan sebesar 156,156.
dengan ID pelanggan 132384501152 dan mempunyai jenis tarif yaitu R1M. Pada bulan Desember tahun 2021 terhitung hingga 21 November 2021 saya sudah menggunakan LWBP sebesar 16.891 dan sampai 20 Desember hingga terpakai 16.996 sehingga tagihan tersebut dapat dihitung dengan pemakaian KWH-nya sebesar 105 sehingga biaya pemakaiannya adalah 141.960 dan ditambah dengan biaya BPJU sebesar 10%. Maka 10% dikali dengan biaya pemakaian tadi sehingga mendapatkan 14.196 dan mendapatkan total tagihan sebesar 156.156. Ini adalah total tagihan untuk yang harus dibayarkan pada bulan Desember. Dan PLN mempunyai kebijakan pada tanggal 20, setiap tanggal 20 lah harus dibayarkan tagihan listrik tersebut. Begitu juga dengan bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Dan apabila mempunyai kilometer prabayar, misalkan saya menginputkan nominal tagihannya 50.000. Pada 50.000 ini jumlah KWH yang didapatkan yaitu 36,98. Sehingga untuk pemakaian hari Senin yaitu 6,94. Terpakailah 6,94 dari 36,98 ini. Dan bersisa KWH-nya sebesar 30,04 sampai hari Jumat. Hari Jumat pemakaiannya tersisa 0,38 dan untuk hari Sabtu tidak bisa lagi. Apabila dipaksakan maka listrik akan mati karena tidak adanya nominal tagihan yang diinputkan. Sehingga pada hari Sabtu ini kita harus menginputkan nominal tagihan pada KWH meternya. Misalnya 50.000 lagi. Maka hari Sabtu bisa kita menikmati listrik dari PLN. Itulah penjelasan untuk nomor 2A. Kemudian kita masuk tadi untuk nomor 2B, yaitu uraikan langkah-langkah di dalam menghitung kapasitas trafo pasang dalam sesuai dengan tugas yang diberikan. Jelaskan dengan baik setiap sheet tugas yang ada pada file tersebut. Untuk nomor 2B ini, kita bisa melihat pada tugas kelima, sistem distribusi. Di sini kita bisa melihat yang pertama yaitu kapasitas beban. Di sini kita mendapatkan kapasitas beban sebesar 98. Kapasitas beban sebesar 98 kW ini kita dapatkan dari akar 3 dikali dengan tegangan 3 fasa yaitu 380 dikali dengan cos V yaitu 0,85 dikali dengan 175 ampere. Kemudian dibagi dengan 1000, maka kita mendapatkan kapasitas beban 98. Kemudian pada jam
12 malam hingga jam 6 pagi, kita mendapatkan atau kita memakai beban sebesar 3%. Sehingga pemakaian beban atau kapasitas beban yang kita pakai, yaitu persentase ini, yaitu 3% ini, dikali dengan kapasitas beban, yaitu 98. Sehingga kita mendapatkan kapasitas beban pada jam 00 hingga jam 6 pagi ini sebesar 18. Begitu juga dengan jam 6 hingga pukul 8. Pukul 8 hingga pukul 10, pukul 10 hingga pukul 12, pukul 12 hingga pukul 13, pukul 13 hingga pukul 4 sore, pukul 4 sore hingga pukul 6 sore, pukul 6 sore hingga pukul 8 malam, pukul 8 malam hingga pukul 12 malam. Dan kita mendapatkan total pemakaian beban ini sebesar 605. Yang mana ini merupakan jumlah dari semua pemakaian beban dalam satu hari tersebut pada gedung administrasi. Kemudian untuk tagihan PLN, kita bisa mencari dengan total pemakaian beban ini dikali dengan biaya per kWh PLN, yang mana biaya per kWh PLN ini yaitu 1.352, sehingga kita mendapatkan tagihan di gedung administrasi pada satu hari ini sebesar Rp818.025. Dan untuk kilokalorinya, kita mencari dengan total pemakaian beban dikali dengan kilokalori per kWh, yang mana 1 kWh itu merupakan 859,845 kilokalori. Sehingga kita mendapatkan hasil kilokalorinya adalah 520.247. Dan apabila kita memakai genset untuk menghidupkan gedung administrasi selama satu hari ini, kita membutuhkan 74 liter bahan bakarnya. Dan tagihan untuk 74 liter ini adalah 574.130. Yang mana tagihan ini merupakan hasil perkalian dari HSD atau jumlah bahan bakar yang digunakan genset selama satu hari ini dikali dengan 7.725. Kemudian kita masuk lagi ke demand maksimal individu. Demand maksimal individu ini merupakan pemakaian beban maksimum dibagi dengan durasi pada pemakaian beban maksimum tersebut. Di sini pemakaian beban maksimumnya adalah 264 dan terjadi pada pukul 1 hingga pukul 4 sore. Maka di sini 264 itu dibagi dengan 3. Sehingga kita mendapatkan demand maksimal individunya adalah sebesar 88. Kemudian demand maksimum kelompok. Demand maksimum kelompok ini adalah total pemakaian beban ini dibagi dengan 24. Dikarenakan dalam satu hari tersebut terdapat 24 jam. Maka dari itu, mendapatkan hasil demand maksimum kelompoknya adalah sebesar 25. Untuk faktor diversitas ini adalah demand maksimal individu dibagi dengan demand maksimal kelompok. Berarti 88 dibagi dengan 25. Sehingga mendapatkan faktor diversitas sebesar 3,5. Kemudian untuk demand faktor, yaitu demand maksimal kelompok, yaitu 25, dibagi dengan 88, yang mana 88 ini merupakan demand maksimal individu. Sehingga mendapatkan hasil 0,29 atau 0,2861. Dan load faktor ini sama dengan demand faktor. Untuk LLF ini didapatkan dari 0,3 dikali dengan load faktor, yaitu 0,2861, ditambah dengan 0,7 dikali dengan load faktor kuadrat. Jadi 0,2861 ini kita kuadratkan. Setelah itu kita kalikan dengan 0,7.
Sehingga untuk LLF gedung administrasi selama 1 hari ini didapatkan sebesar 0,1431. Untuk SID-nya, yaitu jumlah durasi pemadaman dibagi dengan jumlah pelanggan. Dan kita mendapatkan hasil 5,14, yang mana hasil ini merupakan jumlah durasi pemadaman dibagi jumlah pelanggan. Untuk jumlah durasi pemadaman dapat kita lihat di sini, yaitu yang ini, kemudian ditambah ini, yang mana yang pertama ini lampu pemakaiannya 6 jam. Dan di sini pemadamannya terjadi 2 kali, berarti 12. Kemudian pada pukul 6 sampai 8 terjadi pemadaman sebesar 2 kali, berarti dikali 2, 2 kali 2, jadi 4. Begitu juga dengan jam-jam yang lainnya. Sehingga untuk SID-nya atau jumlah durasi pemadamannya yaitu 12 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi dengan 7. Dikarenakan jumlah pelanggannya ada 7. Untuk CV-nya yaitu jumlah berapa kali terjadi pemadaman dibagi dengan jumlah pelanggan. Untuk berapa kali pemadamannya, kita lihat jumlahnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 15 dibagi dengan 7. Maka kita mendapatkan hasil 2,14. Dan itu juga diterapkan kepada gedung-gedung yang lainnya, seperti labor mekanik, gedung elektro, gedung sipil, fasilitas umum, gedung kuliah, dan gedung PKM. Sehingga pada saat ditotalkan, total pemakaian dalam 1 hari tersebut untuk 7 pelanggan ini adalah 4.545 kWh. Kemudian untuk tagihan PLN-nya sebesar Rp6.145.509. Kemudian untuk kilokalorinya yaitu sebesar 3.908.421. Dan untuk bahan HSD atau bahan bakar genset yaitu sebesar 558 liter apabila tidak adanya sumber dari PLN, sehingga kita gantikan dengan genset. Untuk 1 hari tersebut, untuk menghidupi 7 buah gedung ini harus adanya 558 liter dan tagihannya adalah 4.313.222. Baiklah, itulah penjelasan pada nomor 2B. Kemudian kita akan masuk kepada nomor 2C. Baik, kita baca soalnya terlebih dahulu. Untuk soal 2C adalah uraikan langkah-langkah untuk menentukan CV pada tugas yang sudah diberikan. Tunjukkan halaman tugas beri lingkaran pada pertemuan ke-7. Pada tugas CV ini adalah tugas K2, sistem distribusi. Nah, di sini dapat kita lihat pada laporan CV kumulatif penyulang GIP LM F02 per F12 UNAN tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, jumlah pelanggan per penyulangannya adalah sebesar 2.417. Dan lama padamnya adalah 23,08 jam. Dan jam kali pelanggan padamnya adalah
68.679,15. Dan jumlah pelanggan padamnya adalah 76.261. Sehingga di sini dapat kita lihat SAIDI-nya adalah sehingga di sini dapat kita lihat bahwa SAIDI-nya adalah jam kali pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan per penyulang. Yang mana jam kali pelanggan padamnya adalah sebesar 68.679,15. Jadi ini merupakan durasi lama pemadamannya, jumlahnya. Dibagi dengan 2.004.000, dibagi dengan 2.417. Sehingga didapatkan SAIDI-nya adalah 28,42 jam. Untuk CV-nya, kita dapat mencari dengan jumlah pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan per penyulang. Jumlah pelanggan padamnya adalah 76.261 dibagi dengan jumlah pelanggan per penyulangnya, yaitu sebesar 2.417, sehingga didapatkan CV-nya adalah 31,55. Atau bisa kita lihat penjelasannya seperti ini. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Baik, itulah penjelasan pada nomor 2C. Kemudian kita akan masuk ke nomor 2D. Baik, sebelumnya kita akan membaca soalnya terlebih dahulu, yaitu jelaskan langkah-langkah perhitungan di dalam menentukan kapasitas beban existing seperti tugas yang diberikan. Untuk nomor 2D ini, sesuai tugas yang diberikan adalah tugas keempat. Baik, di sini pertama-tama kita lihat singgalannya. Pada tugas ini, kita akan mengerjakan trafo 1 hingga trafo 5, yaitu trafo 1 sebesar 200 kVA, trafo 2 250 kVA, trafo 3 200 kVA, trafo 4 200 kVA, dan trafo 5 sebesar 250 kVA. Sehingga untuk denahnya dapat kita lihat seperti ini. Dan data tekniknya sebagai berikut. Untuk trafo 1 tadi, yaitu kapasitasnya sebesar 200 kVA, dan tegangannya sebesar 20 kV. Yang pertama, untuk trafo 1 ini, jarak tiangnya dari JTR1 ke T1 adalah 50 meter. Dan tipe konstruksinya adalah T14 TM02. Kemudian untuk berat penghantarnya adalah 0,135. Dan untuk SAG-nya atau andongannya yaitu 1,20. Yaitu ini andongannya. 1,2 meter. Untuk panjang penghantarnya, yaitu kita dapat mencari dengan cara jarak tiang atau span, yaitu 50 meter. Kemudian ditambah dengan 8 dikali andongan dikali tinggi tiang kuadrat, tinggi tiang untuk panjang penghantarnya dapat kita cari dengan jarak tiang
yaitu 50 meter, ditambah 8 kali SAG dikali tinggi tiang kuadrat. Jadi tinggi tiangnya ini kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan 3 dikali span atau jarak tiang ini, yaitu 50 meter. Sehingga mendapatkan hasil panjang pengantarnya adalah 61,05920 meter sirkuit. Dan untuk gaya horizontalnya, yaitu massa pengantar, yaitu sebesar 0,135 dikali dengan 50 atau span, dikali dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu sebesar 9,8, sehingga mendapatkan gaya horizontal sebesar 66,15 dekanewton. Dan untuk kekuatan tiangnya, yaitu gaya horizontal yaitu sebesar 66,15 dikali dengan sin 270 derajat dikurang dengan sudut jatuh kawat. Sudut jatuh kawatnya adalah sebesar 30 derajat. Ini. Sudut jatuh kawat. Dan tiang yang digunakan merupakan TM12 300, tiang 1 200, tiang 2 200. Begitu juga dengan yang lainnya, tiang-tiang yang lainnya dan tipe konstruksi yang lainnya hingga trafo ke 5. Kemudian kita masuk ke reference. Dari data teknik yang telah kita dapatkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada trafo 1 didapatkan tiang TM1 sebesar 5, trafo 2 TM1 sebesar 7, hingga trafo 5 yaitu 6 TM1. Dan totalnya dari trafo 1 hingga trafo 5, TM1 sebanyak 30 buah. Untuk TM2 sebanyak 11 buah. TM6 sebanyak 2 buah, TM10X sebanyak 2 buah, TM8A sebanyak 2 buah, TM03 sebanyak 3 buah, TM14 sebanyak 5 buah. Kemudian kita masuk ke beban masing-masing trafo, pola pemakaian bebannya. Di sini daya trafonya tadi yaitu sebesar 200 kVA. Dan untuk trafo 1 ini daya per konsumennya adalah 2200 volt ampere dan jumlah konsumennya adalah sebanyak 131 konsumen. Kemudian daya aktifnya yaitu sebesar 170. Daya aktif ini kita dapatkan dari daya trafo dikali dengan cos V. Cos V yaitu 0,85. Dan pada trafo ini pada waktu jam 12 malam hingga jam 8 malam, yaitu durasinya sebesar 8 jam, dan mempunyai persentase pemakaiannya sebesar 24%. Hingga bebannya dapat kita cari dengan daya per konsumen, yaitu 2200, dikali jumlah konsumen, yaitu 131, dikali dengan 0,8. Sehingga dan juga dibagi dengan 1000, sehingga didapatkan hasil 230,06. Dan untuk beban totalnya adalah beban dikali dengan persentase, sehingga kita dapatkan beban totalnya adalah sebesar 55,3344. Untuk konsumsinya adalah beban total dikali dengan lama pemakaian, yaitu beban totalnya sebesar 55,3344 dan lamanya selama 8 jam, sehingga kita dapatkan konsumsinya sebesar 442,68. Dan untuk 1 hari pada trafo 1 ini didapatkan total konsumsi energinya adalah sebanyak 2.204,15 kWh, dan untuk per jamnya sebesar 91,84. Untuk jumlah beban totalnya adalah sebesar 832,3216.
Begitu juga dengan beban pada trafo 2. Pada trafo 2 ini total konsumsi energinya adalah 1.275,96 kWh. Dan untuk per jamnya sebesar 53,16. Untuk jumlah beban totalnya adalah 443,7216. Kemudian daya trafonya tadi sebesar 250 kVA. Daya per konsumennya adalah 900 volt ampere dan jumlah konsumennya sebanyak 142 konsumen. Untuk daya aktifnya adalah sebesar 212,5 kW. Untuk beban trafo 3 didapatkan jumlah konsumsi energinya sebanyak atau sebesar 1.773. Jumlah konsumsi energinya sebesar 1.713,25. Untuk per jamnya sebesar 71,39. Dan untuk jumlah beban totalnya yaitu sebesar 595,7952. Yang mana daya trafonya tadi sebesar 200 kV ampere, daya per konsumennya 1.300 volt ampere. Dan jumlah konsumen pada trafo 3 ini adalah sebanyak 132 konsumen dan daya aktifnya yaitu sebesar 170 kW. Untuk trafo 4 jumlah konsumsi energinya adalah sebesar 1.302,91 dan untuk per jamnya adalah sebesar 54,29. Untuk jumlah beban totalnya adalah sebesar 453,096. Yang mana dayanya tadi dapat kita lihat pada single line bahwa daya trafo 4 ini adalah 200 kVA. Daya konsumennya pada trafo 4 ini adalah 900 volt ampere. Dan jumlah konsumennya adalah sebanyak 145 konsumen. Dan kemudian daya aktifnya adalah sebesar 170 kW. Kemudian untuk trafo 5. Pada trafo 5 ini jumlah konsumsi energinya adalah sebesar 1.713,25 dan per jamnya adalah sebesar 71,39. Untuk jumlah beban totalnya adalah sebesar 595,7952. Dan daya trafonya tadi dapat kita lihat di singgalan yaitu sebesar 250 kVA. Dan pada trafo 5 ini mempunyai daya per konsumennya adalah 1.300 volt ampere dengan jumlah konsumen 132 konsumen. Dan daya aktifnya adalah 212,5. Sehingga dapat kita identifikasi energi listrik jaringan distribusinya yaitu pada trafo 1 bebannya yaitu 200 kV ampere. Jumlah konsumennya 131. Kemudian untuk faktor bebannya adalah jumlah konsumsi dibagi dengan beban total maksimum per jamnya. Sehingga didapatkan 44,26%. Dan untuk faktor diversitasnya adalah jumlah beban total dibagi dengan daya trafo. Sehingga didapatkan hasil sebesar 4,162. Dan lossesnya kita dapatkan sebesar 2%. Untuk daya serap konsumennya, yaitu konsumsi energi pada setiap jam. Yaitu kita dapat hasil daya serap konsumennya itu sebanyak 54,02%. Ini, untuk presentasinya ini, konsumsi energi pada setiap jamnya ini dibagi dengan daya aktif trafo. Sehingga kita dapatkan sebesar 54. Untuk daya serap konsumennya, yaitu konsumsi energi pada setiap jam, yaitu sebesar 91,84. Dan untuk presentasinya ini, daya serap konsumennya ini merupakan pembagian dari konsumsi energi pada setiap jam dibagi dengan daya aktif trafo, sehingga mendapatkan hasil 54,02%. Dan untuk spanning reverse-nya ini merupakan daya aktif dikurang daya serap konsumen.
sehingga didapatkan spanning reverse trafo 1 sebesar 78,16 kW. Dari 5 trafo ini kita dapatkan daya serap konsumennya dengan jumlah 342,06 dan spanning reverse-nya totalnya adalah 592,94. Baiklah, itulah penjelasan pada nomor Baiklah, itulah penjelasan pada nomor 2D. Sekarang kita akan masuk ke nomor 2E. Yang mana soalnya adalah jelaskan langkah-langkah di dalam menghitung konsumsi energi pada tugas perhitungan konsumsi energi pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini adalah tugas sistem distribusi yang pertama. Baiklah, di sini dapat kita lihat bahwa pada jam pemakaian beban dari jam 12 malam hingga pukul 8 pagi, beban A memakai energi sebanyak 40 kW. Sehingga pada 1 jamnya terdapat pemakaian energi sebanyak 40. Dan pada jam ini, yaitu jam 12 malam hingga jam 8 pagi, yaitu durasinya adalah 8 jam. Sehingga jumlah pemakaian beban dalam seharinya itu adalah 320 pada jam ini. Kemudian untuk jam-jam berikutnya sama dengan pada jam yang pertama ini, yaitu jumlah pemakaian beban dalam seharinya pada pukul 8 hingga pukul 12, yaitu 1080 kWh. Pada pukul 12 hingga pukul 14 atau jam 2 siang, pemakaian beban dalam seharinya adalah 600 kWh. Kemudian pada pukul 14 hingga pukul 15, pemakaian beban dalam seharinya adalah 90 kWh. Kilowatt-hour. Kemudian pada pukul 15 hingga pukul 6 sore, jumlah pemakaian beban dalam seharinya adalah 360 kWh. Kemudian pada pukul 6 hingga pukul 10 malam, jumlah pemakaian beban dalam seharinya adalah 880 kWh. Kemudian pukul 10 hingga pukul 12 malam, jumlah pemakaian dalam seharinya adalah 100 kWh. Sehingga dapat kita jumlahkan jumlah kWh dalam seharinya itu merupakan nilai sebesar 3.460 kWh. Dan di sini kita bisa melihat kurvanya. Untuk faktor bebannya dapat kita cari dengan beban rata-rata dikali waktu dibagi dengan beban maksimum dikali waktu. Beban rata-ratanya ini yaitu jumlah kWh dalam sehari, yaitu sebesar 3.460 dikali dengan beban maksimum, yaitu 300. Yang mana 300 ini adalah beban pemakaian pada pukul 12 hingga jam 2 siang. Dikali dengan 24. Dikarenakan dalam sehari merupakan 24 jam, makanya dikali dengan 24. Sehingga dapatkan faktor beban sebesar 0,481. Atau jika dipersentasekan, bisa kita dapatkan hasil sebesar 48%. Kemudian faktor diversitas dengan faktor daya 0,85 induktif. Untuk beban maksimumnya terjadi pada beban A, yaitu sebesar 180, yaitu pada pukul 18 hingga pukul 10 malam. Pada beban B, yaitu 210, pada pukul 8 hingga pukul 12, dan juga pada pukul 12 hingga pukul 14. Dan didapatkan pemakaian maksimumnya, ada pemakaian puncaknya adalah 210 kW. Untuk beban C,
pemakaian beban puncaknya adalah 40 kW, yaitu pada pukul 15 hingga pukul 18 dan juga pada pukul 18 hingga pukul 10 malam, yaitu sebesar 40 kW. Untuk mencari faktor diversitasnya adalah jumlah pemakaian beban puncak ketiga beban ini, yaitu beban A 150, beban B 210, beban C 40 kW dibagi dengan pemakaian kilowatt dalam 1 jam, tetapi yang puncaknya yaitu sebesar 300 kW. Sehingga setelah kita bagikan yaitu 430 dibagi dengan 300 dan didapatkan hasil sebesar 1,433. Dan untuk besar kapasitas trafo di gardunya adalah pemakaian kilowatt dalam 1 jam ini puncaknya dibagi dengan 0,85. Sehingga didapatkan hasil besar kapasitas trafo di gardu ini adalah sebesar 352,94 kVA. Itulah jawaban untuk nomor 2E. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.